Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Bitcoin. Kita akan update dari sebuah media yang bernama bitcoin.com. Ini baru diposting 4 jam yang lalu. Jadi Bitcoin ini melonjak melebihi 94.000 US dollar setelah data CPI terbaru dan adanya arus masuk ETF terbaru, teman-teman. Jadi Bitcoin sempat melampaui 93.700 US dollar setelah harga kemudian berada di angka 93.500 didukung oleh adanya data indeks harga konsumen sebesar 2,7% dan adanya lonjakan tajam dalam aliran masuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di sini untuk pergerakan Bitcoin ini cenderung positif pada hari ini, teman-teman. Kita lihat di sini bahkan harganya untuk secara real time ini harganya sudah mencapai 95.000, teman-teman. Jadi pada saat berita ini 4 jam yang lalu ditulis, harganya baru 94.000. Kemudian kita cek secara real time, ini Bitcoin malah mengalami kenaikan sampai dengan 95.509 US dollar dalam 24 jam terakhir, naik sekitar 4,6%, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Bitcoin ada di angka 1,9 triliun US dollar dan untuk volume 24 jamnya ini mengalami kenaikan sebesar 55,47 miliar US dollar, naik sekitar 35%, teman-teman. Jadi mengapa Bitcoin mengalami kenaikan? Ini kalau dalam informasi bitcoin.com ini adanya arus masuk ETF dan adanya rilis data CPI terbaru. Namun kita juga akan memantau katalis berdasarkan analisa dari CoinMarketCap, teman-teman. Jadi Bitcoin ini naik 4,53% menjadi 95.000 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini melampaui pasar kripto secara umum yang hanya naik sekitar 4,74%, teman-teman. Jadi faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah momentum teknikal yang positif dan adanya akumulasi, teman-teman. Jadi kita lihat di sini secara fundamental ini MicroStrategy atau MSTR ini membeli 13.627 Bitcoin senilai 1,25 miliar US dollar pada tanggal 12 Januari atau kurang lebih 2 hari yang lalu, dan ini merupakan pembelian terbesar sejak bulan Juli 2025. Kemudian negara yang bernama Bhutan itu juga mengalokasikan 10.000 Bitcoin sekitar 1 miliar US dollar untuk mendanai proyek infrastruktur, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Langkah ini mengurangi pasokan yang tersedia dan memperkuat narasi Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Saat ini MicroStrategy memegang sekitar 687.410 Bitcoin senilai kurang lebih 65,4 miliar US dollar, menciptakan tekanan beli yang struktural, teman-teman. Namun yang perlu diperhatikan adalah aliran masuk ke ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat yang mencatat aliran masuk sebesar 45,8 juta US dollar pada minggu lalu. Kemudian adanya rotasi safe haven, jadi korelasi Bitcoin selama 20 hari ini dengan emas ini mencapai plus 0,56, ini tertinggi sejak tahun 2023, teman-teman, karena investor mencari lindung nilai terhadap risiko makro seperti misalkan adanya ketidakpastian politik Amerika Serikat dan adanya penundaan pemotongan suku bunga oleh The Fed, teman-teman.
Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat bahwa peluncuran 21 Share Bitcoin Gold ETP memanfaatkan narasi ini dengan menggabungkan potensi pertumbuhan Bitcoin dan stabilitas emas. Namun performa Bitcoin tahun ini masih kalah dibandingkan emas, sehingga kredibilitasnya sebagai lindung nilai ini masih diuji, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa katalis yang menyebabkan harga Bitcoin mengalami kenaikan, tetapi untuk katalis utamanya itu adalah adanya data CPI terbaru dan adanya arus masuk ETF terbaru, teman-teman. Jadi coba kita cek di sini. Ini lonjakan ini bertepatan dengan pembalikan tajam dalam aliran ETF spot Bitcoin yang mengakhiri rentetan penurunan berhari-hari. Jadi ETF IBIT dari BlackRock ini mencatat sekitar 112 juta US dollar aliran dana masuk, sementara dari Grayscale menambahkan 64 juta dolar. Jadi bersama-sama Ribbon ini mengangkat total aliran masuk menjadi kurang lebih 56 miliar US dollar, teman-teman. Ini memperkuat kenaikan Bitcoin kembali di atas 92.000 dan menandakan adanya minat institusional yang baru. Jadi kita lihat di sini ternyata untuk aliran masuk ETF sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian kita cek juga untuk TLDR dari Bitcoin. Ini kesepakatan, jadi Strive ini mengakuisisi Semler dan memperluas kepemilikan Bitcoin. Ini adalah informasi tanggal 13 kemarin. Jadi kesepakatan korporasi ini meningkatkan kepemilikan Bitcoin institusional, menandakan kepercayaan terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan perusahaan, teman-teman. Jadi Stripe Incorporation menyelesaikan akuisisi terhadap Semler Scientific sehingga meningkatkan kepemilikan mereka menjadi 12.798 Bitcoin, teman-teman. Jadi ini kelihatannya institusi-institusi besar berlomba-lomba masuk melakukan pembelian Bitcoin, teman-teman. Nah, kita akan lihat secara tren, teman-teman. Jadi trennya untuk Bitcoin secara jangka pendek ini sudah tren kenaikan karena kita lihat harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 dan sudah terjadi golden cross juga di indikator stokastik, garis biru memotong garis kuning ke atas. Kalau misalkan beberapa hari ke depan ini Bitcoin bisa closing penutupan harga di atas EMA 200 hari, ini garis kuning ini EMA 200 hari, teman-teman. Kalau bisa closing di atas EMA 200 hari, maka bisa kita pastikan bahwa tahun depan itu kemungkinan trennya untuk Bitcoin akan terus mengalami kenaikan, teman-teman. Kita lihat saja, namun secara tren jangka pendek, ini trennya tren kenaikan kuat dari Bitcoin karena harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, ini kita lihat untuk hari ini moving average sinyalnya pembelian, osilator sinyal buy, dan untuk penggabungan antara moving average dan osilator digabungkan menghasilkan sinyal pembelian berdasarkan analisa dari TradingView pada hari ini. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan adanya berbagai informasi positif ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.